الحياة في حبك نعيش كل السعادة يا رب السماوات يا نبع الحنان. Ibu dan Bapak, ini adalah kelanjutan daripada tausiah saat pertemuan RT3 di masjid, yaitu mengenai bahwa kita harus memahami isi Al-Quran. Waktu itu diberi contoh bagaimana kita memahami surat Al-Fatihah dan memahami Al-Baqarah 1-20. Tentunya itu adalah juz pertama. Dan hari ini kita lanjutkan loncat ke juz 30. Begitu. Surat An-Naba. Surat pertama juz ke-30. Begitu. Jadi kita ingin lihat, kita mau berselancar bagaimana menikmati apa yang Allah katakan kepada kita. Qauliyah yang Allah sampaikan, kita ingin tahu di dalam surat An-Naba itu seperti apa. Baik, mohon maaf kepada para kiai, para ustadz yang hari ini hadir dari FUI Kecamatan, dari FUI Kelurahan, para ketua-ketua DKM yang hadir, mohon maaf. Ini saya sampaikan kepada ibu dan bapak, mudah-mudahan mendapat barokahnya dari apa yang kita bahas hari ini. Judulnya memahami surat An-Naba. Maka ketika kita lihat di dalam Al-Ankabut, ini adalah surat atau ayat yang kita ulangi pada saat pertemuan 2 bulan yang lalu, di mana ayat ke-43-nya mengatakan watilka, dan tilka itu ketika, al-amsalu perumpamaan-perumpamaan, watilka amsalu perumpamaan nadribuha. Kemudian diteruskan di sini dari doroba, dari naderibu, itu kami tunjukkan, kami buat kepadanya, linas, yaitu kepada manusia, untuk manusia. Jadi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu penuh dengan perumpamaan, tetapi perumpamaannya sengaja dibuat untuk manusia, wama, dan tidak yakiluha, dia tidak akan menjadi mengetahui atau memahami, dan tiada yang memahaminya ila kecuali al-alimuna, orang-orang yang berilmu. Jadi yang terpenting di sini, kita ini disindir. Disindir. Nah, kita ini di sini ada orang-orang yang berilmu. Jadi ini sindiran sebetulnya, bahasa ini bahasa sindiran. Kalau saudara ini berilmu, mestinya tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada perumpamaan yang dibuat untuk manusia, untuk kita. Atau dibalik, kalau saudara ingin tahu apa makna dari perumpamaan-perumpamaan di Al-Quran itu, Anda harus berilmu. Bisa dibalik, begitu. Jadi ini sindiran ini kepada kita. Atau bahasa tegasnya, hei manusia, berilmulah agar mengerti perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran, begitu. Itu bahasanya. Maka ketika kita sudah mengetahui di dalam Al-Ankabut ayat 43 itu, di dalam ayat ke-49, balhua, bahkan sebenarnya dia atau balhua, ayatun, itu adalah ayat-ayat atau petunjuk, bayinatun. Bayinatun itu adalah sesuatu yang tercerahkan atau yang nyata, atau yang bayinat itu penjelasan, begitu ya. Jadi balhua ayatun ayatun bayinatun fi suduri, di dalam dada kita, dalam dada siapa? Aladina, orang-orangnya. Jadi di dalam dada siapa? Aladina, orang-orang yang utuh, yang diberi al-ilmi. Balik lagi, ternyata isinya ini pun sama, bahwa ujung-ujungnya mereka yang diberi ilmu itu yang akan kemudian seolah-olah akan mendapatkan informasi dan akan mendapatkan kemudian penjelasan tentang ayat-ayat atau tentang petunjuk yang nyata di dalam dada orang itu, kecuali orang yang berilmu.
Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zolim. Jadi wama yajhadu bi ayatina ila zolimun itu adalah kebalikan dari kalimat sebelumnya yang mau mengatakan bahwa kalau Anda tidak berilmu berarti Anda itu termasuk yang zolim karena Anda akan mengingkari ayat-ayat Allah. Begitu. Di sini dapat kita lihat bahwa apa yang kita pelajari sebelumnya, ini dari penjelasan diskusi kita sebelumnya bahwa ternyata struktur ayat-ayat Al-Quran itu dalam sebuah surat pasti akan memiliki beberapa inti. Ada inti pertama, inti kedua, inti ketiga, dan seterusnya. Tidak pernah kemudian satu surat, kecuali surat yang pendek, itu maknanya cuma satu. Ternyata ada beberapa makna. Tetapi tidak setiap ayat itu adalah makna. Kadang-kadang ayat itu bagian hanya keterangan daripada inti tadi. Jadi kita harus memahami dari sebuah surat di Al-Quran itu ketemunya berapa inti dan kemudian ada yang statusnya sebagai inti kalimat, ada statusnya sebagai keterangan. Nanti keterangannya bisa berupa masa lalu, contohnya ketika zaman para kenabian atau masa datang seperti nanti di akhirat kelak dan sebagainya, atau analogi seperti menceritakan ketika di dalam Al-Baqarah bercerita misalnya tentang orang-orang munafik, dicontohkan ketika dia kena hujan lebat dan sebagainya, itu analogi. Atau berupa kiasan, atau berupa perumpamaan, atau berupa apa saja. Jadi tidak berarti yang setiap kata di Al-Quran adalah informasi inti. Kadang-kadang informasi dalam Al-Quran itu hanya menerangkan dari kalimat inti. Dan kalimat keterangannya bisa berupa masa datang, masa lalu, dan sebagainya. Nah, jadi dari kesimpulan ini, 2 bulan yang lalu setelah kita bahas, kita tahu bahwa ternyata Al-Quran itu memiliki beberapa inti. Untuk hari ini kita pakai adalah contohnya surat An-Naba. Yang bulan lalu kita kasih contoh surat Al-Baqarah dan kemudian Al-Fatihah. Mari kita lihat surat An-Naba'nya. Surat An-Naba ini adalah surat ke-78 dan termasuk Makkiyah, artinya turun sebelum Rasul hijrah. Itu disebut Makkiyah. Dan kemudian surat An-Naba ini terdiri dari 40 ayat. Dari 40 ayat itu kalau kita urai terdiri dari 174 kalimat. Kalau diperkecil lagi, diurai lagi, ketemunya 217 kata. Kata itu contohnya tadi mulai dari an. An itu adalah dari an, yaitu adalah kata samu. Kemudian seterusnya kita akan coba, itu totalnya menjadi akhirnya 217 kata. Kalau diurai lagi ketemunya 766 huruf. Itu surat An-Naba. Dan ternyata surat An-Naba ini awal daripada juz ke-30. Jadi awal juz ke-30 ini zaman dahulu pernah ada yang menamakan karena surat An-Naba adalah yang pertama, maka diberi judul adalah An-Naba. Tetapi ada juga memberi judul ini adalah surat Amma. Dari Amma yatasa alun anin naba'il adim. Amma gitu ya. Kemudian Amma yatasa alun dari ayat yang pertama juga dipakai untuk judul ini. Tetapi akhirnya diambillah judulnya adalah dari ayat yang kedua, An-Naba. Bukan dari Amma yatasa alun anin naba'il adim. Naba'nya yang diambil. Itulah jadi judul surat. Tetapi Amma-nya dipakai sebagai nama dari juz ke-30. Yang kita sebut sebagai juz amma gitu. Karena dimulai dengan kata amma yatasa alun begitu ya. Itu adalah informasi yang kita miliki sekelumit tentang surat An-Naba yang kita akan bahas. Yang utama mari kita lihat, kita bahas isinya sekarang. Mari kita lihat isinya seperti apa. Di dalam surat An-Naba itu ayat saya pisahkan
ketika kita membicarakan ayat 1 sampai 5. Ini berhubungan. Jadi kalau para imam mau membaca pendek minimal 1 sampai 5, jangan diputus. Kenapa? Karena itu kalimat di sini semua berhubungan yang isinya tentang berita besar. Isinya tentang sesuatu yang viral. Ibu-ibu kan sering dengar yang disebut viral. 1400 tahun yang lalu ada yang viral. 1400 tahun yang lalu ada yang viral, yaitu berita besar. Nah, berita besar ini dimulai dengan tadi. Amma yatasa alun. Amma dari an dan ma. An itu tentang, ma itu apa. Tentang apa yatasa alun. Yatasa alun itu sudah bukan lagi sulasi mujarod. Ini sudah menjadi sulasi majid. Ada yatasa alun artinya bahwa dia saling bertanya atau mereka, karena pakai waw nun di belakang sebagai tanda jamak, berarti mereka. Jadi mereka saling bertanya. Tentang apakah mereka saling bertanya? Di ayat yang pertama, amma yatasaalun, dijawab aninaba'il adim, an juga. Kenapa an kok jadi ani? Ini disebabkan karena ada alif lam di depan. Sehingga yang asalnya sukun an, supaya suaranya nyambung, diberilah kasroh menjadi aninaba'il adim gitu. Aslinya an juga sama yang di atas, yaitu tentang. Aninaba, naba itu berita, aninaba'il adim, adim itu besar. Jadi mau menyatakan bahwa pertanyaan tentang apakah mereka saling bertanya dijawab tentang berita yang besar. Hari ini disebut berita viral. Gitu, berita viral tentang apa? Diteruskan, alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi yang hum mereka fihi di dalamnya mukhtalifun. Mereka berselisih. Dibalik penjelasannya menjadi yang dalam hal itu mereka berselisih, begitu. Nah, ya jadi di warung-warung, mungkin kalau ada warung ya di Mekah saya nggak tahu gitu ya. Di warung-warung, di warung kopi, semua berselisih tentang apa ini, tentang berita besar itu. Kemudian dijawab, tapi kala itu sekali-kali tidak. Kala lamnya ditekan, kata orang yang sedang belajar membaca itu, lamnya ditekan kemudian dipanjangkan karena ada alif setelah fathah, maka kala begitu. Sekali-kali tidak. Saya lamun kelak karena ada sa. Kenapa pakai kata kelak? Sebetulnya ini artinya ya lamuna itu mereka mengetahui, kelak mereka mengetahui karena ada sa, maka akan terjadi dengan cepat. Maka disebut di sini kelak mereka akan mengetahui dengan segera. Saya lamun. Sa itu adalah sebagai kata yang menunjukkan segera akan terjadi. Saya lamun. Suma. Nah, kemudian kala saya lamun. Kemudian sekali-kali tidak kelak akan mengetahui artinya. Oh, maaf ketutup ya. Nah, sekali-kali tidak artinya ini 2 kali disampaikan. Sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui. Jadi cerita 1 sampai 5 ini adalah sebagai salah satu inti pertama, yaitu yang menjelaskan di ayat kedua, aninaba'il azim. Aninaba'il azim, begitu. Aninaba'il azim itu, sebentar ini kok hilang lagi, oke. Nah, aninaba'il azim, nabai itu adalah berita di sini ya. Sorry, ini kurang bagus layarnya kotor. Kalimat ini zaman sekarang namanya berita viral. Apa itu yang diviralkan? Saudara akan digait di ayat-ayat berikutnya, yaitu Quran adalah firman Allah yang bukan dusta, bukan syair Nabi Muhammad. Ini yang menjadi pembicaraan, benarkah itu firman Allah? Padahal orang Arab saat itu terbiasa membuat syair.
Nah, jadi ini jadi pembicaraan di warung-warung kopi. Bener tuh ada firman Allah. Firman Allah apa? Yang mengaku katanya ada nabi. Kenabian Muhammad sebagai pembawa berita. Dan kemudian akan ada hari akhir katanya. Padahal mereka pada saat itu hanya mengetahui bahwa kehidupan itu hanya di dunia. Nah, jadi ini viral. Viralnya ada 3 poin. Pertama, bahwa ada cerita hari akhir itu adalah viral bagi orang Arab saat itu. Karena saat itu orang hanya tahu kehidupan itu di dunia. Yang kedua, ada yang mengaku nabi, yaitu yang namanya Muhammad. Yang ketiga, yang dibicarakan nabi itu katanya firman Allah. Padahal isinya seperti syair. Seperti halnya kita-kita masyarakat yang lain yang sudah terbiasa buat syair. Nah, jadi viral lah itu berita. Dibacakan, diberitakan, didiskusikan di warung-warung. Berita itu yang poinnya saya kasih kurung di bawah, kesimpulan inti dari ayat 1 sampai 5 itu adalah yang dibicarakan tentang hari kebangkitan atau hari akhirat, di mana pada saat itu yang mereka percayai hanya kehidupan dunia. Selesai begitu. Urusannya dunia selesai. Ternyata katanya ada hari akhirat. Oleh karena itu kita lihat apa itu yang disebut naba'a. Kalau dari muzarodnya naba'a itu artinya cerita atau berita atau pembawa beritanya disebut nabiyun, seorang nabi. Dan itu adalah masdarnya dari naba'a adalah nabiyun, seorang nabi. Kemudian anba'a kalau di fi'il majidkan ditambahkan hamzah di depan jadi menceritakan. Jadi pekerjaan yang membutuhkan maf'ul. Jadi muta'adi, menceritakan, memberitakan. Ada di mana contohnya di Al-Quran? Di Al-Baqarah 31 sudah ada. Di situ bahasanya anbi'uni, anbi'u, sebutkan kepadaku, ni-nya itu belakang, ada nun wikoyah dan kemudian ada ya, itu artinya aku, anbi'u itu adalah amr, kemudian berakhir waw dan alif, alifnya tidak muncul, berarti dia domirnya adalah kalian. Antum, maka anbiuni, kalian sebutkan kepadaku ini peristiwa apa? Di Al-Baqarah 31, itu peristiwa Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Bahasanya sebutkan kepadaku nama-nama benda ini. Anbiuni bi asma'i haulagi. Begitu. Sudah ada tuh cerita tentang Anaba. Di ayat ke-33 juga surat Al-Baqarah disebutkan. Antihum, kalau ini tidak ada waw alifnya, berarti di sini adalah anta, berarti kamu. Sebutkan oleh kamu atau kamu sebutkan hum kepada mereka. Merekanya itu siapa? Waktu itu Nabi Adam disuruh menyampaikan kepada malaikat yang ada di sekitarnya yang disuruh membacakan nama-nama tapi tidak mau. Nabi Adam disuruh menyebutkan nama-nama. Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Ya Adamu anbihum. Nah, bahasanya anbihum bi asma'ihim. Tuh. Jadi kata anba'a ini sudah ada sejak di Al-Baqarah. Nah, sekarang kita akan bahas di surat An-Naba'nya. Nah, kita lihat inti yang pertama yang barusan kita bahas tentang berita besar. Terdiri dari ayat 1 sampai ayat 5, di mana intinya saling bertanya di antara mereka tentang berita besar yang diperselisihkan. Yang kedua, mereka segera akan mengetahuinya. 2 poin ini yang merupakan bagian keterangan daripada cerita berita besar yang menjadi inti ayat 1 sampai 5. Mari kita lihat inti yang kedua ada apa? Isinya apa? Kemudian surat An-Naba 6 sampai 16 itu tentang kaunia. Kenapa kok memulainya kaunia? Kenapa langsung tidak menceritakan akhirat? Tidak menceritakan tentang surga? Tidak menceritakan tentang neraka? Karena manusia mungkin tidak akan percaya dengan hal-hal tersebut. Maka dimulai dengan kaunia yang dengan mata kepala dan otaknya bisa mengetahui dan memberi keyakinan. Muncullah di dalam An-Naba ayat ke-6 ini, di situ
Alam dimulai alam. A itu apa, lam itu tidak. Alam diterjemahkan menjadi bukanlah. Bukankah? Kalau bukankah itu bukankah itu adalah bukan sebuah pertanyaan. Nyelok kalau bahasa Sunda mah. Bukankah gitu loh. Kami telah menjadikan bumi naj'alil ardo mihada gitu. Kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan begitu. Wal jibala dan gunung-gunung autada sebagai pasak. Maksudnya buktikan oleh mata dan pengetahuan saudara bahwa bumi telah ada dan telah dihamparkan. Bahasa ilmu geologinya terjadi erosi menjadi tanah yang datar dan bisa dihuni dan bisa ditempati manusia karena manusia bisa menempati yang datar begitu dihamparkan. Jangan diterjemahkan bumi ini datar. Jangan, bumi ini jelas bulat. Cuma hamparan itu adalah proses kecil daripada bumi yang disebut erosi ilmu geologinya. Nah, kemudian gunung-gunung sebagai pasak. Mengapa gunung-gunung sebagai pasak? Karena di dalam pengantar kauniah yang lalu, kauniah ketiga, saya sudah menyampaikan tentang ilmu bebatuan. Ada batu-batu yang keras hasil daripada lava di pegunungan, itu menjadi pasaknya bumi. Oleh karena itu batu-batu ini dicari kalau ibu mau membangun rumah, maka dibor dulu ke bawah sampai ketemu batuan keras. Baru dicor, baru jadilah rumah. Itu maksudnya pasak di sini. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Artinya nyelok kepada kita. Kalian kan sudah mengetahui dengan otak dan mata bahwa bumi sudah ada dan sudah dihamparkan dan gunung sebagai pasak. Ini kauniahnya. Wa khalaqnakum, kami menciptakan khalaqukum bagi kalian azwajan berpasangan, berpasang-pasangan. Wa ja'alna, kami menjadikan naumakum subata, tidurmu untuk beristirahat. Jadi jangan saudara begadang kata Roma Irama begitu. Jadi ini tidur untuk beristirahat. Wa ja'alna laila, dan menjadikan malam itu libasa sebagai pakaian. Waja'alna, dan kami menjadikan naharo, siang itu ma'asa, untuk mencari penghidupan tuh. Dan semua ini terlihat oleh mata, terasa oleh badan, dan oleh otak kita clear bahwa ini benar. Kalau ini benar baru nanti dijelaskan sesuatu yang menurut saudara mungkin nanti menjadi sesuatu yang membuat saudara merasa ini hal baru. Ini bukan hal baru, bukan begitu kira-kira. Dilanjutkan lagi di sini, kami membangun 7 langit, wabanaina di atas. Kami di atasnya, fauqohum, di atasnya, fauqokum, di atas kalian, sab'an sidada, sab'an 7 sidada gitu ya. Membangun yang kukuh di atasnya. Waja'alna sirojan wahajan, kami menjadikan pelita yang terang benderang, maksudnya matahari. Begitu. Ini juga jelas dan ini pun ada. Sudah diciptakan langit dan matahari, kami menurunkan dari awan itu air hujan yang tercurah dengan deras, itu sudah dijelaskan di kauniah nomor 4 terakhir tentang air, gitu ya. Kemudian agar kami menumbuh dan kami menumbuhkan dengannya biji-bijian, tanam-tanaman dan kebun-kebun yang rindang. Dengan kehadiran air itulah maka kami akan menjadikan biji-bijian, tanaman dan kebun-kebun yang rindang begitu. Oleh karena itu ketika datang hujan pasti berkah. Bukan ketika datang hujan semoga ya Allah air hujan ini berkah, jangan. Bukan semoga, air itu pasti berkah. Dan memang Allah siapkan untuk tumbuhan, untuk tanaman, untuk sesuatu. Semoga keberkahan hujan itu membuat berkah juga kepada diri kami. Nah, gitu. Hujannya pasti berkah. Nah, oleh karena itu, ini semua adalah bagian daripada kauniah. Ada lagi kemudian diterangkan di situ, isi kauniah sampai dari 6 tadi yang sudah saya sebutkan sampai 16, ternyata isinya adalah menjadikan bumi dan gunung-gunung. Allah itu
menciptakan berpasang-pasangan, ada tidur, ada malam, ada siang, membangun 7 lapis langit dan pelita, yaitu matahari, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian tanaman dan kebun. Dan ini semua disebut inti kedua yang disebut kauniyah, yang jelas manusia mengetahuinya, yang jelas otak manusia akan bisa memahaminya. Jadi waktu mau menerangkan inti pertama berita besar, Allah menyampaikan dulu kauniyah, baru inti ketiga ini yang kita tunggu-tunggu. Memangnya inti ketiga isinya apa? Di sini dikatakan mulai 17 sampai 26 isinya tentang hari kiamat dan neraka. Inna sesungguhnya yaumal fasli, hari keputusan itu karena mikotan. Mikotan ini waktu yang telah ditetapkan. Yauma hari atau yaitu hari ketika yunfahu pisuri, sangkakala ditiup, fa kemudian tu afwazan, kamu datang berbondong-bondong. Begitu. Ini ceritanya nanti. Nah, kan ini belum terjadi. Dan di antara kita banyak yang tidak percaya. Oleh karena itu tadi bahkan dulu dimulai. Bahkan langit telah kami ciptakan, bahkan langit telah dibuat bersusun 7, bahkan diciptakan matahari, bahkan diciptakan hujan, bahkan ditumbuhkan pepohonan. Kalau kalian percaya akan itu, kalian percaya akan pengetahuan itu, kalian percaya akan ilmu itu, harus percaya pada yang ini. Bahwa kemudian nanti akan ada hari keputusan yang telah ditetapkan, akan ada sangkakala yang ditiup, lalu kemudian kalian datang berbondong-bondong. Harus percaya walaupun belum terjadi, begitu. Langit pun dibuka, begitu. Maka terdapatlah beberapa pintu. Gunung-gunung pun dijalankan. Maka ia menjadi seperti fata morgana. Kenapa gunung dijalankan ketika nanti kiamat? Karena Allah dengan mudah mencabut yang namanya gravitasi. Air berubah, hidrogen dan oksigennya terlepas. Oksigen akan membakar pepohonan. Gunung yang asalnya berat menjadi ringan. Dia menjadi terbang. Seperti fata morgana, seperti laler. Dengan apa Allah melakukan? Sederhana, dicabut gravitasinya. Itu namanya kiamat. Menurut sesi ilmu pengetahuan yang disebut kiamat, ketika gravitasi dihilangkan. Sekarang kita jalan enak, tapi kalau terbang ke bulan, yang diameter bulannya lebih kecil, gravitasinya kecil, jalannya astronot pun terbang-terbang begitu. Gravitasinya kecil, karena kecil tidak ada hidrogen dan oksigen berikatan, maka tidak ditemukan air. Karena di bulan tidak ada air, maka tidak ada kehidupan. Maka dibalik para astronot dari Amerika, kalau mau mencari planet di antariksa, yang kira-kira ada makhluk hidup, dicari ada air atau tidak. Tetapi air atau tidak, yang kira-kira diameternya seperti planet bumi. Maka dicarilah planet di angkasa luar oleh NASA itu yang diameternya segede bumi. Terlalu gede seperti Jupiter tidak ada air. Terlalu kecil seperti bulan tidak ada air. Begitu. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu begitu caranya. Petunjuknya dari Al-Quran. Tapi terus dikejar. Perkataan-perkataan Al-Quran itu refalah ilmuwan. Disebutkan lagi, inna sesungguhnya jahannama, yaitu jahanam, dalam hal ini neraka, jahanaman, kanat mirsoda. Jahanam itu tempat untuk mengintai, li togina ma'aba. Menjadi tempat kembali orang-orang yang melampaui batas. La-nya itu la sungguh, la bisina fiha ahqoba. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Ini keterangan bahwa nanti siapa yang akan masuk neraka, dia akan abadan, dia akan selamanya berada. Kan kita tidak percaya, balik lagi tadi. Bahkan matahari sudah saya ciptakan, masa nggak percaya? Bahkan langit 7 lapis sudah saya ciptakan. Bahkan gunung jadi pasak sudah saya ciptakan. Bahkan hujan sudah saya turunkan. Bahkan dengan hujan itu jadi tumbuhan. Begitu kalau tidak percaya pada yang ini. Nah, begitu caranya Allah. Kemudian diteruskan lagi. Di sini mereka tidak merasakan kesejukan. Ini maksudnya di dalam neraka.
di dalamnya dan tidak juga mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Ini cerita di neraka. Kalau kalian tidak percaya, balik lagi ke ayat yang tadi. Bahkan kami telah ciptakan. Kalau tadi percaya, kenapa yang ini tidak percaya? Kan begitu. Begitu cara Allah menunjukkan kepada kita pentingnya kita mengenal karunia. Sehingga di inti ketiga ayat ke-17 sampai ke-26 itu kalau dibaca semuanya, intinya adalah di situ dijelaskan adanya kiamat. Ada langit yang dibuka, gunung-gunung dijalankan. Ada neraka tempat kembali yang lama bagi yang melampaui batas. Dan itu semua hanya diberikan sebagai pembalasan bagi mereka yang tidak beriman. Tempatnya tidak sejuk dan tidak ada minuman. Begitu di neraka itu. Jadi inti nomor 3 itu adalah kiamat dan neraka. Inti yang keempat, apa yang Allah sampaikan di dalam berita besar yang disebut viral 1400 tahun yang lalu itu. Yaitu di sini dikatakan, kalau kita lihat lagi di ayat 27 sampai 30, isinya tentang hisab dan azab. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya inahum itu mereka, sesungguhnya mereka, kanu mereka lagi artinya ini penekanan. Sesungguhnya sungguh mereka tidak pernah atau tidak yarjuna, tidak pernah hisaban, tidak pernah mengharapkan dihisab. Itu bahasanya. Sesungguhnya manusia itu kalau bisa, ya Allah jadikan saya orang yang termasuk orang yang tidak dihisab. Kan pernah kita berdoa seperti itu? Dan semua orang berpikir begitu. Menginginkan kita ini termasuk orang yang tidak dihisab. Kenapa? Kalau dihisab kita sudah sadar diri. Banyak yang membuat berat. Oleh karena itu, sesungguhnya mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Gitu. Mereka benar-benar mendustakan ayat kami. Tadi yang masuk neraka itu ketika masuk neraka, ya Allah semoga saya tidak dihisab. Begitu. Maunya tuh tidak dihisab. Padahal hisab pasti terjadi. Kan begitu. Kemudian diteruskan segala sesuatu telah kami catat dalam kitab dijawab. Tidak mungkin tidak dihisab. Bahkan catatannya bukan hanya dibaca nanti di akhirat kelak. Atau digambarkan seperti kita meniti sirotol mustaqim yang katanya rambut dibelah 7. Tetapi real time hari ini seluruh perbuatan sudah tercatat di akhirat. Contoh. Di Masjid Mu'alimin ini ada CCTV. Pak Dimyati, Pak Maman itu bisa lihat lewat HP. Apa yang terjadi di Mu'alimin. Real time. Bahkan ketika Pak Dimyati ada di Jakarta bisa lihat apa yang ada di Mu'alimin. Real time. Kalau Pak Dimyati saja bisa saat ini melihat kondisi Mu'alimin. Posisinya sedang ada di Mekah. Maka Allah tentunya bisa melihat kita setiap saat. Dan real time. Kalau Pak Dimyati disimpan di hard disk. Allah juga nyimpen. Hari ini pun Allah sudah punya. Bahkan Allah sudah bisa menghisap hari ini. Orang ini hari ini sudah berat ke kanan ini. Sudah baik. Orang ini masih terlalu berat ke kiri. Sudah tahu Allah itu. Per hari ini sekalipun real time hisapnya Allah. Sudah tahu Allah itu. Setiap makhluk apa yang ada di bumi itu Allah tahu detail. Nah oleh karena itu ketika tadi mengatakan mintanya tidak dihisap. Allah balik. Segala sesuatu telah kami catat dalam kitab. Kenapa bahasanya catat? Bukan bahasanya segala sesuatu telah kami rekam dalam harddisk. Waktu itu agar mengerti orang di zaman 1400 tahun yang tahu itu kalau mencatat pakai kitab. Maka bahasanya begini, bukan berarti bahwa Allah benar-benar ditulisnya dalam bentuk buku. Ya bukan buku. Wallahu alam, itu mah pengetahuan Allah nanti catatnya. Manusia saja sudah sekarang tidak menyimpan di buku. Sekarang sudah jadi PDF. Sekarang sudah disimpan di hard disk. Sudah disimpan di flash disk. Bahkan sudah di cloud. Cloud itu sudah di atas langit mengawang-awang. Semua orang bisa lihat. Artinya Allah jauh lebih hebat dari itu. Allah sudah lebih tahu. Dan Allah menyimpannya di tempat yang kita tidak tahu. Dengan volume segede apapun memorinya. Zaman dahulu memori itu gede-gede. Zaman sekarang kita sudah kecil. Allah lebih kecil lagi. Buktinya ciptaan Allah otak kita.
Ketika saya melihat sesuatu yang bergerak, kan video tuh. Kalau video di HP berapa giga itu? 7 menit aja berapa? Kita 24 jam melihat. 60 tahun atau 70 tahun kali 24 jam merekam kehidupan sejak kita kecil ada di otak. Berapa memori yang dibutuhkan di otak? Cukup dengan hard disk? Tidak. Tapi otak kita terbuat dari cairan. Terbuat dari yang namanya benda yang tidak padat. Yang kita takuti yaitu kolesterol. Jadi jangan takut kolesterol supaya tidak cepat pikun, makan kolesterol enggak apa-apa. Karena otak itu kolesterol. Kalau kita makin jarang makan kolesterol, makin mengecil otak kita, makin pelupa, makin pikun. Asal jangan berlebih sehingga disimpan di perut, perutnya gemuk. Berlebih di kaki, kakinya kemudian membengkak dan seterusnya. Jangan. Perlu, bukan berarti tidak perlu. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu kemudian menjadikan sebuah masalah. Ma khalaqta hada batila. Tidak ada yang kami ciptakan sia-sia. Hanya ukurannya yang harus kita tahu. Nah ini juga sama. Segala sesuatu telah kami catat dalam kitab. Walau alam, kitabnya itu bukan. Ini kias klasifikasinya untuk orang yang mengerti. Mungkin teman-teman kita yang tidak mengerti, betul Allah itu berupa kitab halaman 1, halaman 2, bahkan ada tutup kitab ketika Sa'ban berakhir, dan seterusnya. Itu pengetahuan mereka. Tapi ketika kita sudah mengerti ilmu pengetahuan, manusia saja sudah menyimpan sesuatu di sesuatu yang nisbi, yang cloud, apalagi Allah. Jadi bukan lagi kitab secara fisik ditulisnya, pakai pulpen begitu, tidak. Allah tidak perlu pulpen. Begitu. Seperti saudara-saudara sekalian sudah tidak perlu pulpen menyimpan sesuatu. Begitu. Nah, jadi segala sesuatu telah kami catat untuk menjawab tadi orang yang tidak mau dihisap. Catatan amal manusia. Oleh karena itu, rasakanlah tidak akan kami tambahkan kepadamu kecuali azab. Jadi artinya tidak mungkin ada orang meminta hisapnya dihentikan, kata Allah. Sudah tercatat, tinggal dihisap saja. Dan siapkan saja aja bagi mereka yang durhaka begitu. Nah kita lihat ternyata isinya, kalau isi inti yang pertama itu berita besar, kemudian inti yang kedua kauniyah untuk memberi keyakinan bahwa Anda harus percaya dengan dimulai alam, bahkan saya sudah menciptakan ini di mana saudara mengetahuinya dengan otak, dengan mata, dengan pengetahuan. Maka saudara harus percaya nomor 3, yaitu akan ada kiamat dan neraka. Bahkan saudara harus percaya nomor 4, ada hisab dan azab. Yang keterangannya dituliskan mereka mengharapkan tidak dihisab, padahal segala amal telah dicatat dalam kitab begitu. Apa inti yang kelima? Inti yang terakhir, inti yang kelima. Nah kira-kira pas insya Allah. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, hadaiko wa a'naba, kebun-kebun, buah-buah anggur, gitu. Wa kawaiba atroba, gadis-gadis molek yang sebaya, gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Kenapa kok gambarannya gadis-gadis? Ini disampaikan untuk menunjukkan kalau saudara di dunia punya syahwat tentang gadis yang molek, di sana pun akan ada begitu. Kalau saudara punya syahwat ingin minuman yang enak-enak, di sana pun akan ada. Maksudnya begitu. Bahwa nanti saudara tidur di atas dipan terbuat dari emas, di sana pun akan ada. Bahwa saudara akan punya sungai di bawah rumah-rumah saudara, bahwa sungainya terbuat dari susu, bahwa buah-buahan tinggal mengambil. Itu hanya gambaran. Betapa apa? Betapa di surat An-Naba 31-40 itu dijelaskan tentang surga. Begitu. Tidak mudah untuk menggambarkan kepada manusia kenikmatan surga, kata Allah. Maka saya kasih gambaran yang kira-kira terjangkau oleh mata dan pikiran manusia. Inilah muncul perkataan ini. Tapi bukan berarti hanya gadis molek, hanya gelas yang penuh, hanya sungai, hanya buah-buahan yang ada di surga. Bukan. Kalau cuma buah-buahan, para petani ngapain capek-capek masuk surga? Di rumah dia juga banyak buah-buahan.
Kalau cuma urusannya sungai mah, orang yang sekarang hidupnya pinggir sungai, saya juga hidupnya seumur-umur di pinggir sungai. Jadi tidak menarik kalau begitu masuk surga. Bukan. Itu kias. Bahwa apapun yang menurut saudara nikmat, di sana akan ada. Ini contohnya saja. Ini kiasnya. Nah sekarang kalau kita tahu tentang ternyata di dalam Al-Quran itu isinya juga tidak selalu real bahwa itu yang terjadi. Tetapi ini kias, kita jadi merasa oh iya ya. Allah telah menciptakan sesuatu kenikmatan di surga yang walau alam seperti apa nikmatnya. Begitu bahasa definisinya. Nah, ini di 3140 itu isinya tentang surga. Jadi akan ada ini surga begitu. Dan kemudian saya teruskan sedikit. Di sini dikatakan di sana mereka tidak mendengar percakapan yang artinya di dalam surga tadi mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Ini sesuatu yang paling tidak nyaman di dunia. Maksudnya Anda tenang aja. Di sana kalian tidak akan didustai orang. Di sana tidak akan tidak ada percakapan yang sia-sia yang membuat kalian itu menjadi tidak nyaman dengan gibahnya, dengan pembicaraannya. Insya Allah katanya begitu kalau kalian masuk surga, di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia. Hal itu sebagai balasan dan pemberian yang banyak dari Tuhanmu. Artinya ini pembalasan bagi orang-orang yang baik. Yaitu baru dijelaskan ini keterangan anak kalimat lagi. Yaitu menjelaskan tentang Tuhan pemelihara langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Bainahuma yang maha pengasih mereka tidak memiliki hak berbicara dengannya. Begitu. Jadi ini kondisi surga. Kalau tidak percaya ini balik lagi ke depan. Bahkan kami telah menciptakan matahari. Bahkan kami telah menciptakan hujan. Yang saudara lihat. Nah gitu bahasanya. Nah jadi di sini dikatakan. Kalau kita lihat. Pada hari ketika ruh ini pada saat kiamat. Dan malaikat berdiri bersap-sap mereka tidak berbicara. Kecuali yang diizinkan oleh Tuhan yang maha pengasih. Dan dia mengatakan yang benar. Tidak ada perkataan dusta tadi. Itulah hari yang hak. Siapa yang menghendaki keselamatan niscaya menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Dengan beramal soleh. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kamu akan azab yang dekat pada hari ketika manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang-orang kafir berkata, nah ini perkataannya. Oh seandainya saja aku menjadi tanah. Artinya bagi orang kafir tanah pun lebih mulia. Bagi orang kafir tanah pun lebih mulia. Maka dikatakan seandainya saja aku menjadi tanah itu masih lebih baik. Begitu kira-kira bahasanya dibalik. Nah, oleh karena itu inti yang kelima, kalau saya ulangi tadi struktur ayat An-Naba itu, ibu-ibu bisa lihat inti yang pertama apa? Berita besar. Ada di ayat 1 sampai 6. Nanti datang ke rumah dilihat lagi. Betulkah yang baru dikatakan 1 sampai 6 itu tentang berita besar? Nah, ada tulisan An-Naba'il Azim. Inti yang kedua tentang kauniyah. Ayat ke-6 sampai 16. Baca lagi apa sih kauniyahnya 6 sampai 16? Baca lagi. Nanti susah di rumah. Inti yang ketiga tentang apa Ibu? Kiamat dan neraka. Dan itu ada di ayat ke-17 sampai 26. Di inti keempat di situ isinya apa? Ada hisab dan ada azab. Di ayat ke-27 sampai ke-30. Tetapi terakhir di inti kelima ada surga. Yaitu ayat ke-31 sampai 40. Bagi orang yang bertakwa akan mendapat berbagai macam kenikmatan. Keadaan surga itu sangat hikmat, tidak ada yang bicara aneh-aneh, tidak ada ghibah. Untuk mendapatkannya harus sesuai dengan jalan Allah dan penyesalan bagi orang-orang yang kafir. Begitu. Nah, jadi kalau saya jadi imam biasanya saya baca 1 sampai 5. Berhenti karena saya bukan penghafal yang baik. Cukup karena itu sebuah satu inti. Tapi kalau Pak Maman Pak Said 1 sampai 5 dilanjutkan sampai 40 gitu. Karena hafidin ini mudah sekali menghafal. Tapi kalau saudara mau belajar nambah, boleh tambah sampai 16. Baca 1 sampai 6 sampai 5 dilanjutkan 6 sampai 14 berhenti.
Supaya maknanya jelas kita berhenti di mana. Berhenti setelah kita menjelaskan kaunnya. Mau lebih panjang lagi, berhentinya setelah 26. Begitu. Mau panjang lagi, berhentinya di 30. Mau panjang lagi sampai 40. Begitu. Jangan seenaknya berhenti di tengah-tengah. Nanti kalau ada yang mengerti, ini gimana nih kalimat belum selesai udah berhenti. Tanggung kan begitu kira-kira. Gitu. Ini adalah yang ingin saya sampaikan pagi ini. Sesuai dengan jam yang telah diberikan kepada saya akan mengambil kesimpulan dari surat An-Naba. Ada 5. Nah, ada 5. Yang pertama, saya ulangi, tentang berita besar atau yang viral. Yaitu isinya tentang saling bertanya tentang berita besar yang diperselisihkan, mereka segera akan mengetahuinya, begitu. Yang kedua tentang kauniyah. Di situ dijelaskan tentang Allah menjadikan bumi dan gunung-gunung, Allah menciptakan bersama berpasang-pasangan, ada tidur, ada malam, ada siang. Kemudian membangun 7 lapis langit dan pelita, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, tanaman dan kebun, tetapi semua kauniyah itu dapat dilihat oleh mata, dirasakan, bahkan oleh otak manusia dapat dibuktikan. Maka dimulai dengan alam, bahkan atau bukankah, begitu. Berikutnya tentang kiamat dan neraka. Baru ini intinya, Allah ingin menyampaikan adanya kiamat. Yaitu caranya langit seperti dibuka, gunung-gunung dijalankan. Nanti ketika saudara ketemu neraka, ada tempat kembali yang lama bagi yang melampaui batas. Dan itu adalah sebagai pembalasan. Di sana tidak akan sejuk, tidak akan diberi minum. Itu adalah tentang kiamat dan neraka. Yang ketiga. Sedangkan yang keempat, isinya adalah tentang hisab. Tentang hisab dan azab. Mereka mengharapkan tidak dihisab maunya. Karena sudah tahu bahwa mereka itu sangat banyak masalahnya. Segala amal telah dicatat dalam kitab, padahal kata Allah, nggak bisa kalian minta tidak dihisab. Bahkan hari ini pun sebetulnya hisab sudah terjadi. Tidak menunggu seperti gambaran nanti di akhirat, kita nunggu berbaris akan dihisab melewati jembatan seperti rambut dibelah 7. Hari ini pun sudah dihisab real time. Allah lebih hebat dari manusia. Dan yang terakhir tentang surga. Bagi orang yang bertakwa akan mendapat berbagai macam kenikmatan. Ada contohnya tadi, wanita-wanita yang molek dan sebagainya, hanya contoh. Tapi isinya adalah bahwa orang yang bertakwa akan mendapatkan berbagai kenikmatan. Keadaan surga itu sangat hikmat, tidak ada yang bergibah, tidak ada yang berbicara, yang tidak perlu. Dan untuk mendapatkan surga itu harus sesuai dengan jalan Allah dan penyesalan bagi orang-orang yang kafir. Itu surat An-Naba yang 40, ternyata isinya cuma 5. Dibagi dengan 5 inti, yang lainnya adalah keterangan-keterangan tambahan agar kita menjadi lebih mudah. Di kesimpulan surat An-Naba itu, balik lagi ke judul pertama, berita viral 1400 tahun yang lalu itu berisi tentang hari kiamat, berisi tentang akhirat, berisi tentang surga dan neraka, berisi tentang hari pembalasan dan hisab, dan pembuktiannya bahwa yang di atas itu benar, bahwa hari kiamat itu benar adanya, akhirat akan ada, surga akan terjadi, neraka bukan negara. Neraka itu akan ada, hari pembalasan dan hisab ada. Pembuktiannya apa? Disebutkan di awal, yaitu ada kauniyah yang dimulai dengan alam. Bukankah kalian sudah lihat? Tidak bisa diingkari adanya matahari tiap hari kita lihat. Tidak bisa diingkari adanya langit. Tidak bisa diingkari adanya hujan. Tidak bisa diingkari adanya tumbuhan. Nah, oleh karena itu, yang 4 di atas itu harus percaya, begitu aja kata Allah. Ada hari kiamat, ada akhirat, ada surga, ada neraka, ada hari pembalasan. Karena buktinya ada, yaitu di kauniyah. Nah, muhasabahnya apa pagi ini? Muhasabahnya apa kita duduk di sini menghabiskan waktu meninggalkan kegiatan lain? Berita viral tadi pada diri kita ini apa saat ini? Bahwa setiap manusia memiliki kehidupan sendiri, memiliki kondisi,
kehidupan sendiri, bagaikan gua-gua sendiri, dengan caranya sendiri. Tapi hati-hati, kita harus sesekali keluar dari gua itu. Berhijrahlah, mampirlah ke masjid untuk mendengarkan taklim. Bacalah, dengarkan di YouTube, dengarkan para ustadz. Itu artinya kita keluar dari gua kita, kenyamanan kita. Coba, apa yang baru pada diri kita? Keluarlah, nikmatilah apa-apa yang baru yang disebut hijrah. Kalau hijrah secara lateral kan Rasul pindah secara fisik. Ini jangan. Secara fikir saja ketika ada yang berbicara para ustadz, coba kita hijrah. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Itu artinya hijrah. Keluarlah dari gua, keluarlah dari kenyamanan kita saat ini. Maka kita akan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Karena kita keluar dari gua untuk mendapatkan informasi yang baru. Tapi kalau kita diam, kita tertutup, kita di dalam gua, maka kita tidak akan menjadi lebih baik. Begitu kira-kira yang ingin saya sampaikan pagi ini. Terima kasih, thank you, dankeschön, hatur nuhun, syukron lakum bagi Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بذكرك نحيا في كل زمان يا الله العظيم يا نور الهدى في رحمتك نجت فرحا ونجاة في كل لحظة نذكر اسمك يا رب الكون يا نبع النور تذكرك نزداد إيمانا وسلام يا الله